Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Jarir menyebutkan di dalam kitab At-Tarikh yang ditulisnya bahwa Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada zaman Namrud bin Kan'an. Namrud adalah seorang raja yang terkenal yang disebut sebagai Raja 1000 tahun dan memegang pemerintahannya penuh dengan kesewenangannya dan kezaliman. Sebahagian ulama menyebutkan bahwa ia keturunan dari Bani Rasib yang kepada mereka diutuskan Nabi Nuh alaihissalam, di mana pada waktu itu ia merupakan seorang raja dunia. Mereka juga menyebutkan bahwa ketika itu ada suatu peristiwa di mana ada bintang muncul yang meredupkan cahaya matahari dan bulan, sehingga peristiwa itu membuat semua orang terhenyak takut. Bahkan Namrud ikut cemas dan ketakutan. Oleh karena itu, Namrud mengumpulkan dukun-dukun dan semua peramal untuk menanyakan apa yang terjadi di balik peristiwa tersebut. Dukun dan paranormal itu berkata, telah dilahirkan seorang anak dari rakyat Anda, di mana ia nantinya akan menjadi penyebab hilangnya kekuasaan Anda. Maka Namrud memerintahkan agar tidak membiarkan hidup setiap kelahiran anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Setiap anak laki-laki yang dilahirkan pada waktu harus dibunuh. Ibrahim alaihissalam adalah salah satu dari antara anak-anak yang dilahirkan pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dari kejahatan orang-orang kafir, hingga akhirnya ia menjadi seorang anak yang tumbuh dewasa, cerdas, tampan, dan gagah berani. Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Su'us. Ada juga yang mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Babil. Ada pula berpendapat yang menyatakan bahwa dia dilahirkan di Sawat, sebuah daerah Kushi di Irak, di Babil, dan di Mekah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya dari Ibnu Abbas bahwa Ibrahim dilahirkan di Barzah, sebelah timur Damaskus, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan Raja Namrud melalui tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia lalu berhijrah ke Huran, kemudian pindah lagi ke Syria, lalu menetap di Ilya, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya lahirlah Ismail dan Ishak. Sarah meninggal dunia lebih awal dari Ibrahim di Habrawan yang terletak di negeri Kan'an dalam usia 127 tahun, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahlul Kitab. Ibrahim alaihissalam merasa bersedih atas meninggalnya Sarah, bahkan sempat menangis memohonkan rahmat kepada Allah buatnya. Kemudian ia membeli sebidang tanah kepada Afrun bin Sakh Mugharah seharga 400 misqal, lalu memakamkan Sarah di tanah tersebut. Mereka juga menyebutkan bahwa setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam melamarkan putranya yaitu Ishak kepada Rifka bin Tuwail bin Nuhur bin Tarikh. Kemudian ia mengutus seorang wakil. Lalu ia membawa wanita itu dengan ditemani ibu yang pernah menyusuinya dan jariyahnya ke negerinya dengan mengendarai unta. Selanjutnya, masih menurut mereka, lalu Ibrahim alaihissalam menikahkan dengan Qaturah binti Yakhtan dari kalangan kaum Kan'an. Dari perkawinannya itu dengan Qaturah lahirlah Zamran, Yakshan, Madan, Madian, Syiak, dan Syuk. Ibnu As-Sakiri meriwayatkan tidak hanya dari seorang ulama salaf mengenai berita Ahlul Bait tentang sifat kedatangan malaikat maut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak akhbar yang datang dari Ahlul Kitab, dan mengenai kebenaran akhbar itu hanyalah Allah yang lebih mengetahuinya. Menurut suatu pendapat,
Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia secara tiba-tiba. Demikian halnya dengan Daud dan Sulaiman. Namun menurut apa yang dikemukakan oleh Ahlul Kitab berbeda dengan hal itu. Mereka menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam jatuh sakit dan meninggal dunia dalam usia 175 tahun. Ada yang mengatakan ia meninggal dunia dalam usia 90 tahun, lalu dimakamkan di sebuah gua yang terdapat di daerah Habrawan di samping istrinya Sarah, sebuah perkebunan Afrun al-Haishi. Pemakamannya dilakukan oleh Ismail dan Ishak. Disebutkan juga bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah hidup selama 200 tahun, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Qalbi. Makam Nabi Ibrahim dan anaknya, Ishak serta Yakub, berada di bangunan persegi 4 yang dibangun oleh Sulaiman putra Daud alaihissalam di negeri Habrawan, sebuah negeri yang sekarang dikenal dengan Al-Khalil, yang demikian itu diterimakan secara berantai secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dari zaman Bani Israel sampai sekarang ini. Bahwa makamnya ada di bangunan persegi 4 tersebut. Adapun mengenai kenyataan yang sebenarnya, tidak ada hadis sahih yang menjelaskannya.